Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal OSN atau soal KSN Matematika. Nah, yang akan saya bahas ini adalah soal posi. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas 2 soal posi ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan 2 soal lanjutan lagi dari soal yang kemarin. Nah, untuk video sebelumnya bisa dicek di description box atau bisa klik di sebelah kanan atas. Tanpa berlama-lama, kita mulai mengerjakan yuk. Oke, sekarang kita mulai. Di sini, di sini soal yang pertama, ini sudah kita bahas kemarin ya. Dan ini pun juga sudah kita bahas di video yang sebelumnya, bisa dicek saja videonya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ini, soal yang ketiga. Oke, kita mulai bahas. Soalnya, digit 1, 2, 3, 4 dapat disusun membentuk 24 bilangan dengan masing-masing bilangan terdiri dari 4 digit berbeda. Jika 24 bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka 3142 berada pada urutan keberapa? Oke, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Keempat angka ini kalau disusun-susun ya dengan berbeda ya, yang masing-masingnya berbeda, itu dapat membentuk 24 bilangan. Artinya di sini saya jawab dulu. Artinya di sini yang kita mulai dengan digit 1, di sini kan dimintanya bahwa diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Berarti kan kalau kita mulai dari yang paling kecil itu kan pasti digit 1. Digit 1 lagi, digit 1, digit 1, digit 1, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut lagi ke digit yang kedua. Ini kita ibaratkan berapa gitu ya. Digit 2, 2 sekian-sekian, 2 sekian-sekian. Terus digit 2. Kemudian setelah digit 2 pasti digit 3. Yang ini ya, yang 3. 3 berapa? 3 berapa? Ribuan gitu pasti ya. 3, 3, 3. Dan yang terakhir dia pasti 4. 4, 4, 4. Nah, karena ini sama, maka kita bisa simpulkan bahwa masing-masing itu mempunyai jumlah yang sama. Ini berarti 24 dibagi 4 itu ada 6 bilangan, berarti di sini ada 6 bilangan. Kemudian yang angka ribuannya 2 ini juga sama, ada 6 bilangan. Yang angka ribuan 3 berarti juga sama, ini ada 6 bilangan. Kemudian yang ribuannya 4 ini juga sama, 6 bilangan. Sehingga nanti semua ini kalau dijumlah itu menghasilkan 24 bilangan. Oke, sekarang kita tinggal cari saja angka yang diminta itu yang mana. Oke, angka yang diminta adalah 3142. Oke, berarti dia adanya di daerah sebelah sini ya, di kolom sebelah sini. Oke, kalau kita urutkan, ribuannya 3. Kalau kita mau mengurutkan dari yang paling kecil, otomatis ribuannya 3. Kemudian ratusannya itu pasti 1. Kemudian puluhannya itu pasti 2. Dan satuannya itu pasti 4. Ini yang paling kecil dari kemungkinan angka-angka yang di atas ini. Kemudian selanjutnya yang di bawah. Yang di bawah setelah ini berarti kan ini selanjutnya ratusannya yang paling kecil itu adalah 1. Kemudian untuk puluhan, nggak mungkin kita tulis di sini 2 karena 2 sudah ada di atas. Berarti di sini kita putar, jadi di sini 4. Kemudian 2-nya baru di belakang. Jadi 3142. Dan seterusnya ya nggak, kalau misalkan yang ini kita nggak mungkin satu lagi ya, pasti di sini 3201, di sini 4 ya. Kalau kita mau mengurutkan dari yang paling kecil, maka sudah ketemu nih, dia letaknya di sini nih. Oke, nah kita lihat, kita cek dia adanya tuh di urutan keberapa. Ini kan 1 nih, digit ribuan 1 ada 6 bilangan. Digit ribuannya 2 ada 6 bilangan. Berarti kan 6 ditambah 6, 12 ya. 12, kemudian ini bilangan ke-13 dan ini bilangan ke-14. Artinya 3142 itu ada di urutan ke-14. Jadi gitu ya cara menjawabnya. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini saya punya soal, misalkan 30/7 sama dengan X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z. Dengan X, Y, dan Z bilangan bulat positif. Berapakah nilai dari X tambah Y tambah Z? Nah,
Sekarang saya akan tulis lagi di sini 30/7 sama dengan X ditambah 1/Y ditambah 1/Z. Nah, kita nggak bisa mengubah yang ada di sisi sebelah kanan. Yang bisa kita ubah di sini adalah sisi yang di sebelah kiri. Jadi, sisi yang di sebelah kiri ini 30/7 itu kita sederhanakan gimana caranya dia bentuknya seperti ini. Oke, 30/7. Kalau kita buat jadi pecahan campuran, 30 dibagi 7 itu menghasilkan 4 ya. 4. Kemudian sisanya itu adalah 2/7. Seperti itu. Atau kalau kita sederhanakan berarti 4 ditambah 2/7. Oke, sudah hampir membentuk ini nih. X-nya berarti sudah ketahuan 4. Berarti sekarang kita tinggal mengubah yang ini, 2/7. 2/7 harus kita otak-atik nih, gimana caranya dia bisa seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut nih. Oke, di sini berarti 4-nya sudah ketemu ya. 4 dia mewakili si X. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berarti di sini 4 ditambah. Ini 2/7 kita mau ubah bentuknya seperti ini. Ini kan bentuk pecahan, tapi pembilangnya itu adalah 1. Berarti ini kita balik. Jadinya pasti kalau dibalik 1/7/2. Nah, ini pembilangnya 1, sama-sama 1. Oke, sampai di sini berarti kita butuh mengubah yang di bawah nih, 7/2. Gimana caranya harus kita ubah biar sama seperti ini, Y plus 1/Z. Oke, sekarang kita ubah ya. Ini 4 ditambah 1 oke, 7/2 sama. 7/2 itu kalau disederhanakan berarti jadinya itu adalah 3, 1/2. Oke, sampai di sini kita sederhanakan lagi. Berarti menjadi 4 ditambah 1 ini berarti kalau 3 1/2 kalau kita sederhanakan adalah 3 ditambah 1/2. Oke, ternyata sudah ketemu nih. Ternyata bentuknya sama nih, sama kayak atas. X-nya sudah ketemu 4, kemudian Y-nya di sini ketemu 3, kemudian Z-nya di sini ketemu 2. Artinya bisa kita jawab bahwa nilai dari X tambah Y tambah Z itu berarti X. X-nya tadi berapa? X-nya 4. Y-nya berapa? Y-nya 3. Kemudian Z-nya adalah 2. 4 ditambah 3 itu hasilnya adalah 7. Kemudian 7 ditambah 2 itu hasilnya adalah 9. Artinya untuk soal yang kedua ini bisa kita jawab hasilnya itu adalah 9. Oke. Nah, demikianlah pembahasan tentang soal POSI lagi. Semoga bermanfaat videonya bagi teman-teman di rumah, bagi adik-adik di rumah yang mau menghadapi OSN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video OSN lainnya ya. Semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.